Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal spreadsheet yaitu daftar gaji pegawai PT Sejahtera periode Desember 2018. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini sudah saya buat tabel datanya. Contohnya seperti ini, tabel datanya. Oke, di sini ada nomor, nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, transportasi, gaji, total gaji, pajak, dan gaji bersih. Di sini ada tabel pajak. Oke, baik, di sini yang pertama kita akan mencari gaji pokok. Untuk rumusnya yaitu sama dengan lookup lalu shift buka kurung, lalu kita tekan ini atau blok golongan. Setelah itu titik koma, lalu kita kita blok lagi yaitu tabel gaji. Nah, dari sini sampai semuanya. Setelah itu Fn serempak dengan F4, lalu titik 2, lalu ketik 2, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu seperti biasa kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil dari gaji pokok. Nah, selanjutnya kita ke tunjangan. Oke, untuk rumus tunjangan sama, hanya berbeda sedikit. VLOOKUP, buka kurung, golongan, titik 2, lalu kita blok tabel gaji semuanya. Setelah itu titik koma 3, maaf ada kesalahan, kita blok kembali seperti ini. Setelah itu Fn serempak dengan F4 kita tekan, lalu titik koma 3, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasil dari gaji atau tunjangan. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, ini hasilnya. Lanjut kita masuk ke transportasi. Untuk transportasi yaitu sama rumusnya seperti gaji pokok dan tunjangan. Rumusnya itu sama dengan lookup buka kurung, lalu kita tekan golongan. Setelah itu titik 2, lalu kita blok golongan ini sampai sini, lalu kita tekan Fn dan F4. Setelah itu titik 2 lagi, 4, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini untuk hasil dari transportasi, tunjangan, serta gaji pokok. Lalu di sini ada total gaji. Nah, selanjutnya kita membuat total gaji. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum. Yang pertama sama dengan sum, lalu kita blok dari gaji sini ke sini. Setelah itu enter. Nah, ini hasil dari total gaji. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, inilah hasil total gaji. Setelah itu kita masuk ke pajak. Ke pajak ini kita menggunakan rumus if. Itu sama dengan if. Lalu kita blok golongan. Setelah itu sama dengan
tanda petik 2, 1, kita menggunakan untuk yang satu itu menggunakan Romawi, karena di tabel pajaknya ini kita menggunakan angka Romawi. Jadi ketika teman-teman semua setelah memasukkan rumus sama dengan if buka kurung lalu golongan petik 2 lalu di sini kan 1. Nah, kita menggunakan angka Romawi, lalu tekan lagi petik 2 lalu titik koma. Setelah itu 0. Setelah itu titik 2 lagi, lalu ketik lagi IP. Setelah itu buka kurung, lalu ke golongan lagi, lalu sama dengan petik 2, petik 2 lagi, titik koma, 0, titik koma, baru ke if lagi, ke if. Lalu ke golongan lagi. Setelah itu sama dengan tanda petik angka Romawi 3, tanda petik lagi. Setelah itu titik koma. Lalu di sini 5%. Setelah itu dikali dengan gaji pokok. Lalu titik koma lagi, lalu if, lalu ke golongan lagi. Setelah itu sama dengan tanda petik, lalu tanda petik kembali, titik 2, lalu 10%. Setelah itu kita kalikan lagi dengan gaji pokok. Nih, kita kalikan kembali. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, jika ada tanda seperti ini, seperti di video sebelumnya, kita tekan saja yes. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil dari pajak tadi. Oke, selanjutnya di sini ada gaji bersih. Nah, gaji bersihnya untuk gaji bersih, untuk rumusnya sangat mudah. Pertama sama dengan total gaji. Total gaji dikurang dengan pajak. Lalu enter. Nah, ini hasil dari gaji bersih. Nah, setelah itu kita masuk ke total. Ke total itu menggunakan rumus sum. Setelah itu kita blok gaji pokok sampai ke bawah. Setelah itu kita enter. Nah, ini kita tarik ke samping seperti ini, lalu lepas. Nah, ini hasil dari total. Oke, untuk soal pertama ini sudah siap, sudah selesai semua. Seperti yang kawan-kawan lihat ya, di sini sudah selesai untuk daftar gaji pegawai kita. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua, yaitu soal kedua kita yaitu
laporan keuangan penginapan hotel internasional. Nah, di sini ada kode, nama tamu, kelas kamar, tarif atau hari, tanggal masuk, tanggal pergi, lama, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Di sini ada tabel data, kode kamar, tarif, hari single, tarif, hari double, dan kelas kamar. Oke, di sini pertama kita akan mencari kelas kamar terlebih dahulu. Oke, untuk rumus kelas kamar itu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, kita ketik left. Setelah itu buka kurung lagi, lalu kode hotel. Nah, ini kode hotel, kita tekan. Setelah itu titik koma 3 tutup kurung titik koma, lalu kita blok tabel data tersebut. Nah, ini tabel data ya. Setelah itu jangan lupa tekan Fn dan F4 secara bersamaan. Lalu setelah itu kita tekan lagi titik koma 4 tutup kurung, lalu enter. Nah, ini nama kelas kamar kita. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, sudah dapat untuk kelas kamar. Selanjutnya kita masuk ke tarif atau hari. Nah, untuk ke tarif atau ke hari itu menggunakan rumus sama, yaitu VLOOKUP. Lalu kita ketik lagi left, buka kurung lagi, lalu seperti biasa kode, lalu titik koma 3 tutup kurung titik koma, kita blok lagi tabel data. Setelah itu jangan lupa lagi Fn dan F4-nya ditekan secara bersamaan. Setelah itu titik koma if buka kurung right, setelah itu buka kurung lagi, lalu kita tekan lagi kode. Setelah itu titik koma 1 tutup kurung, setelah itu sama dengan ketik 2 lalu 2, setelah itu titik koma tanda petik, setelah itu titik koma, lalu 10% dikali tagihan. Oh, maaf, di sini saya salah memasukkan kode untuk tarif atau hari ini. Di sini saya salah masukkan, ternyata masih di tarif atau hari ya. Jadi di sini sama dengan petik 2 1 petik 2 lagi, setelah itu titik koma, lalu 2 titik koma 3, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, kalau ada lagi seperti ini, kita tekan saja yes. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, di sini ada lama. Untuk rumusnya itu sangat mudah ya, teman-teman.
sama dengan tanggal pergi dikurang sama tanggal masuk kita. Lalu kita enter saja. Nah, ini dia 6 hari. Terus cara nanti kalau misalnya teman-teman di sini tidak ada bacaan hari, kita masuk ke custom. Nah, seandainya nih teman-teman nanti tidak ada bacaan harinya aja, tidak ada bacaan hari, tapi hanya ada angka 6, kita masuk ke sini, ke more number format. Setelah itu kita pilih custom. Nah, di sini biasanya itu di sini cuman angka 0 saja. Nah, seperti ini caranya. Kita kasih spasi, petik 2, ketik hari, petik 2, lalu tekan saja OK. Itu seandainya nanti teman-teman tidak ada bacaan hari, hanya ada 6-nya saja. Nah, di situ tempat untuk teman-teman mencari atau membuat agar ada harinya. Nah, lalu tinggal kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, lalu di sini ada juga tagihan. Untuk tagihan yaitu sama dengan tarif dikali dengan lama. Nih, ini teman-teman ya, tekan lalu enter saja. Nah, ini hasil dari tagihan. Setelah itu teman-teman tarik ke bawah. Nah, ini sudah dapat. Selanjutnya kita masuk ke pajak. Untuk pajak ini rumusnya lumayan panjang ya teman-teman. Kita menggunakan rumus if. Itu sama dengan if buka kurung right, buka kurung lagi. Nah, di sini setelah right ini buka kurung, di sini kita disuruh atau masukkan rumus lagi, yaitu tekan kode nih. Setelah kita tekan kode, selanjutnya titik koma, lalu 1 tutup kurung, lalu sama dengan petik 2, 1 petik 2, lalu titik koma 5%, 5% dikali tagihan, dikali dengan tagihan. Setelah itu titik koma lagi, ketik lagi IP, lalu buka kurung, kita tekan lagi, kita ketik right, buka kurung lagi, lanjut kita masuk atau kita blok kode lagi. Setelah itu titik koma 1 tutup kurung. Setelah itu sama dengan petik 2, 2 petik 2, lalu 10% dikali dengan tagihan tadi. Nah, ini tagihan kita nih, kita blok saja. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Tekan saja OK. Oh, di sini oke. Kita lupa tadi menaruh titik komanya di setelah petik 2 ini. Nah, lalu kita tekan saja yes. Lalu tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke potongan. Untuk kepotongan rumusnya masih sama, yaitu menggunakan if, yaitu sama dengan if lalu lama itu 10
titik koma 10% dikali dengan tagihan, ya, kita blok aja, kali dengan tagihan, lalu titik koma, ketik lagi IP, setelah itu buka kurung lagi, blok lagi lama, setelah itu sama dengan 6 titik koma 3%. 3% dikali dengan tagihan, nih kita blok aja lagi, dengan tagihan, lalu titik koma, lalu kosong, lalu tutup kurung, lalu kita enter, kita tekan saja yes seperti biasa, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke total bayar. Untuk total bayar ini rumusnya sangat mudah ya teman-teman, yaitu pertama sama dengan tagihan ditambah dengan pajak dikurang potongan. Nah, lalu kita enter. Nah, ini hasil dari total bayar kita. Untuk mungkin sekian ya kawan-kawan tugas spreadsheet saya, itu soal 1 dan 2-nya. Ini soal 1 tadi dan ini soal keduanya. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman ataupun siapapun yang menonton video yang saya buat ini, saya mohon maaf karena mungkin banyak sekali kekurangan atau kesalahan saya dalam memasukkan rumus-rumus ya. Saya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahap belajar. Kita masih sama-sama tahap belajar. Semoga video ini mengandung unsur yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa digunakan dalam kegiatan belajar di sekolah teman-teman. Oke, cukup sekian tugas dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dan kesalahan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.